update lagi nih. Sekarang aku Mimin lagi di kandang kura. Kandang kura yang baru aja aku buat. Sebenarnya bukan aku yang buat ya, gengs. Babe Ai, si MacGyver itu yang buat ya. Jadi kalau kalian belum pernah nonton kura-kura jumbo aku, sebenarnya aku udah pernah update waktu kasih makan mukbang bareng mereka. Itu kan di rumah. Cuman karena ya pertama mereka tuh kalau udah makin gede, kedua itu mobil di bawah tuh banyak yang baret karena jadi mobil tuh jadi hiding cave-nya mereka ya kan. Jadi terus belum pupnya, aduh pala pusing pala deh ya kan. Jadi si Babe membuatkan kandang kura nih setelah Min rong pi akhirnya dibikinlah kandang kura kecil-kecilan buat anaknya ini ya kan. Nah, ini kandang kura aku nih. Di sini ada kura-kura sulcata, ada kura-kura iStar, ada yang lain-lain. Itu semua koleksinya kami. Terus juga ada di situ ada giant pardalis, terus juga ada redfoot, sepasang redfoot juga ada. Kecil-kecilan aja. Kita langsung aja kalau misalkan mau bikin kandang, kalau kalian mau bikin kandang buat jumbo-jumboan atau yang kecil-kecilan, kalian itu harus punya yang namanya water dish kayak begini, jumbo water dish ya. Jadi ini bisa mereka buat berendam, bisa buat mereka buat minum. Karena kalau kita di outdoor kayak gini, kadang kita nggak tahu tuh suhu siang itu tuh biasanya tuh parah banget ya, panas banget kan. Jadi kalau misalkan mereka mau minum, mereka bisa langsung kemari nyemplung minum. Nih, kalau kalian punya water dish jumbo seperti ini, bersihinnya gimana? Ya kan? Tenang, bosku. Kita tinggal ini kita matiin. Kalau misalkan lagi pas ngisi kita matiin, pas lagi mau buang airnya atau mau kuras airnya, kita tinggal iniin buka nih. Keras ya, gengs. Nah, tuh. Udah deh, langsung airnya terbuang di sana. Airnya buang di sana dan langsung menuju ke pembuangan. Jadi itu mempermudah pekerjaan kita, gengs ya. Terus apa aja? Sebenarnya sederhana banget nih aku nih. Ini kalau kalian lihat ini kandangnya itu cuma begini aja. Ya, aku juga setiap bilik, setiap kamar, setiap kamar kos-kosan kali ya. Ini setiap biliknya tuh ada lampu. Lampunya itu juga aku pakai lampu solar. UVA dan UVB. Kenapa UVA dan UVB? Sebenarnya kalau kalian mau pakai lampu pemanas aja itu juga bisa. Cuman terkadang kita tuh nggak tahu yang namanya keadaan lagi hujan. Kadang kan pagi-pagi hujan, mereka nggak bakal bisa berjemur gitu kan. Nah, jadi mereka berjemurnya di dalam kandang. Nah, kalau kalian mau nanya sama aku, banyak nih, soalnya di Topet banyak yang nanya. Mince, kalau misalnya, kaki aku digigit, ya kan? Kalau misalnya di outdoor seperti ini, wattnya berapa sih untuk solar, ya kan? Nah, kalau aku pakainya di 125 watt. Ya, karena kalau di outdoor malam tuh biasanya udaranya pasti akan turun, akan akan lebih dingin dibanding si siang. Siang aku matiin kok. Jadi ini aku nyalakan malam. Dan keadaan kalau siang atau hujan, kalau pagi lagi hujan, aku nyalakan. Yuk kita langsung lihat aja ya. Nih, pasti banyak yang nanya sama aku nih. Ini pasir apa? Oke, aku langsung open aja ya. Ini yang aku pakai pasir biasa. Bukan pasir Malang, bukan pasir Afrika, bukan pasir pantai, tapi aku hanya menggunakan pasir biasa aja. Bisa nelor nggak, Min? So far sih di situ ada redfoot yang udah bertelur. Jadi harusnya sih bisa ya, gengs. Nah, nih ini kura-kura nih. Jadi kalau misalkan kalian juga punya kura-kura yang jumbo-jumbo, kalian jangan kaget kalau mereka suka menggali ya. Nih kalau kalian lihat tuh, itu mereka yang gali sendiri. Nah tuh dia lagi gali nih. Tuh dia lagi gali nih yang kecil nih. Tuh dia suka menggali. Memang kelakuannya itu memang dia suka menggali ya. Kura apapun itu suka menggali. Nih seperti si sulcata tuh sampai dalam begitu. Pardalisnya juga sampai dalam-dalam. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Mungkin lebih enak kali ya, lebih anget kali ya. Nah ini dia suka menggali nih di sini. Terus aku juga akan kasih lihat ke kalian yang kura-kura tadi aku bilang, redfoot yang sudah bertelur. Ini redfoot betina, namanya si Bunga.
ya. Si bunga ini kalau kalian tahu, ini punyanya si Coco Revel. Coco Revel Torto Collection, taruh sini, ya kan. Pas udah 2 hari taruh sini, tiba-tiba mau bertelur keluar lendir gitu. Terus dibawa X-ray ternyata ada 4 telur. Ya ampun, puji Tuhan banget. Sekarang udah 3 yang keluar, tinggal 1 lagi kita nunggu nih, tunggu dia lagi bertelur. Oke, ini biliknya agak lebih besar. Oh ya, kalau kalian nanya sama aku nih, Min, enakan tuh tingginya kayak gimana? Kalau sebenarnya itu preference masing-masing. Tapi kalau untuk pribadi saya lebih suka yang agak tinggi seperti ini. Kenapa? Orang bisa ngangkat kura-kuranya lebih gampang. Kita mau bersihin kandangnya juga lebih gampang. Jadi itu lebih gimana ya? Lebih mempermudahkan kita aja. Kalau misalkan kita bikin yang agak pendek, kadang kan kuranya kita mau keluarin kuranya. Kadang kuranya ada yang sakit, yang lemes di dalam kita nggak tahu. Itu nggak terkontrol. Jadi kalau saran saya sih lebih enak sih mempunyai kandang kura yang lebih tinggi seperti ini. Kita akalinnya tuh seperti ini nih, ininya tuh. Kabelnya kita akalinnya seperti ini, kurang lebih di 50 atau 60 cm itu oke ya. Buat mereka itu cukup anget kok, mereka tuh suka cari anget tuh kayak gini nih, tuh lihat. Ini di sini kita nyalain 2 lampu biasanya malam, yang ini nyalain 2 lampu. Min, kenapa sih tuh RF digabung sama Pardalis sama sulcata? iStar digabung? Enggak, sebenarnya enggak. Kalau malam biasanya tuh saya pisahinnya dalam arti misalkan yang ini yang daerah panas biasanya itu Pardalis dan sulcata. Kalau yang di sini yang agak sedikit besar pasti kan udaranya lebih dingin karena lampunya cuma 1. Itu biasanya saya masukin dia si RF iStar di sini. Dan sisanya itu sama, itu sulcata semua. Jadi itu yang membuat perbandingan ya. Jadi jangan kalian gabungin kalau saran saya, karena kalau di saran saya takutnya kalau misalkan digabungin, kalau lampunya 2 dia kepanasan. Jadi lebih baik sih dipisah. Ini dia mumpung lagi nyobain kamar baru kali ya, kamar sulcata lagi nyobain. Jadi dia lagi ke sono, si RF-nya tuh di situ. Tapi nanti malam akan dibalikin lagi, oke? Terus ini di sini ya, ini mah kebun kecilan Mince ya. Nanem ini bukan ini iseng-iseng aja. Di situ udah nanem apa kawan-kawan? Kembang sepatong ya kan? Pohon kembang sepatu udah aku tanam. Ya puji Tuhan nanti besar untuk baby-babyan kura-kura kan bisa. Ya terus di situ juga aku ada kaktus centong, ada kaktus gomei, di situ juga ada. Terus ini sih cuma buat main-main aja, tapi nanti mana tahu ya. Kemarin sih si Babe udah ngomong, katanya harusnya ya di sini buat baby. Kita racunin si Babe ya. Ya kan ya, kita racunin si Babe. Tapi ingat guys, kalau water tempat minum nih, ya kita ngomong balik lagi ke tempat minum. Ingat, airnya harus kalian ganti terus-menerus. Sehari kalian harus ganti 2 kali. Jangan males ganti, karena kalau misalkan kalian males ganti, mereka tuh biasanya jorok kan, pup, kaki nginjek-nginjek, terus dia datang kemari. Itu nanti jadi sarang penyakit dan juga jadi sarang bakteria. Ya, jadi kalian harus ganti setiap hari. Ini kalau kalian lihat tuh ada pup ngapung, tapi dia masih aja berendam ya kan. Jadi ini nanti aku akan bersihkan. Biasanya malam ini udah bersih semua. Bersih dari makanan, bersih dari pup, semuanya udah bersih, udah balik ke kandang. Kayak gitu. Oke, kita langsung kasih makan pangeran aku dulu, si Bom Bom. Ini cowok jantan aku nih, si Bom Bom. Bom, sini Bom. Dia tuh nurut banget loh. Bom, sini Bom. Wah, garing ya gengs ya makan kaktus ke. Nah, ini. Oke, sekian dulu ya mampir-mampir ke mini farmnya si Mince, mini zoo. Mana tahu nanti ada hewan-hewan eksotik lainnya. Nantikan ya kan. Sekian dulu update-nya. Nanti kalau ada update baru pasti Mince update lagi. Thank you ya bos for watching. Makasih banyak. Bye-bye.